Tak hanya hentikan 5 kemenangan beruntun Arsenal, laga ini mempersempit jarak ke Manchester City menjadi 1 poin. Alhasil, peluang juara Liga Inggris pun lebih terbuka bagi Liverpool. Lalu, taktik apa yang digunakan Arteta kali ini? Dan bagaimana cara Jurgen Klopp mengatasinya? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Arteta tetap andalkan formasi andalan 4-2-3-1. Yang berbeda hanya di bek kanan. Tomiyasu yang masih belum bisa bermain digantikan oleh Cedric. Jurgen Klopp mempertahankan formasi 4-3-3. Kondisi Salah yang sempat cedera membuatnya harus ada di bangku cadangan. Maka lini depan pun diisi oleh Mane, Jota, dan Diaz. Hadapi Liverpool yang sama-sama sedang on fire, Arteta melakukan sejumlah perubahan. Kini saat build up dilakukan, Tierney bermain lebih dalam sejajar dengan 2 bek tengah. Untuk itu, Granit Xhaka bermain sedikit lebih ke kiri dan membiarkan Partey mengelola lini tengah secara mandiri. Misalnya pada gambar ini, Partey ada di tengah dalam dan Granit Xhaka di sisi kiri. Di atas lapangan pun, Odegaard tidaklah bermain di tengah. Justru ia banyak bermain di kanan dan posisi tengah dalam dominan diisi oleh Lacazette. Maka tidaklah heran bila serangan Arsenal 50% dilakukan dari kanan karena sang pengatur serangan condong di posisi tersebut. Sehingga bola pun banyak diberikan ke kanan. Misalnya pada gambar ini, Odegaard ada di kanan dan Lacazette ada di tengah dalam. Selain itu, tumpukan pemain di sisi kanan adalah alasan lain kenapa peredaran bola Arsenal banyak di sisi kanan. Karena selain Odegaard dan Xhaka, Cedric lebih sering maju untuk membantu serangan di sisi kanan. Sehingga setidaknya ada 3 pemain Arsenal di sisi kanan. Meskipun begitu, ruang serangan Arsenal terletak pada permainan taktis yang Arteta lakukan. Sadar akan sulitnya menghadapi gegen pressing ala Jurgen Klopp, Arteta ingin anak asuhnya lebih cepat mengalirkan bola ke depan. Itu ia lakukan dengan melakukan build up yang singkat. Rata-rata Arsenal hanya lakukan 4 kali umpan sebelum bola sampai di area lawan. Itu berbanding terbalik dengan Liverpool yang rata-rata lakukan 6 umpan. Itu dilakukan Arsenal dengan lebih sering melakukan umpan lambung jauh sehingga bola bisa sampai ke area lawan tetapi dengan umpan yang lebih sedikit. Di laga ini tercatat Arsenal lakukan 12 kali umpan lambung jauh ke lini depan. Itu berbanding dengan Liverpool yang hanya lakukan 5 kali. Umpan-umpan ini dilakukan kiper dan gelandang serta tertuju pada kedua pemain sayap yaitu Bukayo Saka dan Martinelli. Misalnya pada cuplikan ini, saat build up dilakukan, Partey menerima bola di lini tengah. Ia pun lekas memberikan umpan lambung jauh ke Bukayo Saka. Atau pada cuplikan ini, Tierney menerima bola di lini tengah. Melihat Martinelli siap untuk lari, ia pun langsung memberikan umpan lambung jauh. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, serangan Arsenal terpusat pada Odegaard di sisi kanan. Merespon hal tersebut, Jurgen Klopp pun memainkan Robertson lebih defensif dari biasanya. Kini ia lebih banyak bermain di belakang bersama 2 bek tengah, sementara Arnold lebih banyak maju ke depan. Misalnya pada gambar ini, Robertson berdiri sejajar dengan 2 bek tengah. Untuk isi kekosongan sementara di kiri, maka Thiago bermain lebih ke kiri. Keduanya saling mengisi posisi di sisi kiri. Sebab ada saatnya saat Robertson ikut maju meskipun lebih jarang dari biasanya. Situasi ini membuat bola banyak berputar di sisi kiri karena Thiago yang difungsikan sebagai pembagi bola banyak di sisi tersebut. Itu dapat dibuktikan dalam heat map berikut. Sisi kiri berwarna merah karena disitulah bola banyak digulirkan. Dalam transisi ini, Liverpool lebih sabar dalam melakukan build up dibandingkan Arsenal. Mereka lebih banyak memainkan umpan-umpan pendek dan lebih lama memainkan bola di belakang. Nah, momen inilah yang dimanfaatkan Robertson untuk maju. Saat penguasaan bola sudah lama dikuasai Liverpool, Thiago akan condong ke kiri dan membiarkan Robertson maju. Misalnya pada gambar ini,
Thiago berada di belakang bersama dua bek tengah dan Robertson ada di sisi kiri depan. Sementara di depan, false nine atau penyerang palsu tetap diandalkan Klopp. Kini Jota yang menunaikan tugas tersebut. Ia akan bermain lebih dalam untuk mencari dan menerima bola. Meskipun sempat mengecewakan di babak pertama, tetapi di awal babak kedua, Jota mampu menebusnya. Gol pertama adalah buah dari permainan Jota. Saat Jota bermain lebih dalam, Mane menarik Ben White agar lebih ke kiri. Alhasil, terdapat ruang kosong di pertahanan dan Jota menyusupi pertahanan Arsenal lewat ruang kosong tersebut. Umpan Thiago pun berhasil ia terima dan tendangan kerasnya tak mampu ditepis oleh Ramsdale. Kontribusi false nine berlanjut di gol kedua. Kini Firmino yang berhasil menggetarkan jala Ramsdale lewat contekannya. Namun yang ingin ditekankan di sini adalah kesalahan dari pemain Arsenal yang menjadi pemicu gol kedua ini. Umpan Robertson dan finishing Firmino memang sangat baik. Tetapi gol ini tercipta akibat dua kesalahan beruntun pemain Arsenal. Pertama, saat bola dari Gabriel bisa direbut oleh Firmino. Kedua, saat bola buangan dari Bukayo Saka tak sempurna dan bola didapatkan kembali oleh Robertson. Oke sobat semua, dapat disimpulkan bahwa permainan baik Arsenal di babak pertama terasa sia-sia saat mereka lengah di awal babak kedua. Dan kelengahan tersebut bisa dimaksimalkan dengan baik oleh dua false nine dari Liverpool. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Goodbye.